Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fakih Sultan SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pada pagi hari ini dengan topik kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azakiyah Permata Mahardika Syarif. Saya dari kelas reguler D dengan NIM 160924200210. Jadi, sebelum kita masuk pada pembahasan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya, bahasa Indonesia sebelum menjadi bahasa resmi di negara ini, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan pada abad ke-7 di Asia Tenggara. Bahasa Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Tabrani pada tahun 1926. Kemudian bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Sumpah Pemuda. Namun di dalam Sumpah Pemuda, bahasa Melayu yang digunakan belum sepenuhnya disahkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia baru disahkan sebagai bahasa negara yang resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 atau tepat 1 hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu untuk kedudukannya, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Hal ini juga menegaskan bahwa bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari juga digunakan di dalam urusan negara dan ketatanegaraan. Lalu kita masuk pada fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama sebagai bahasa persatuan. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, bahwa di Indonesia memiliki banyak sekali bahasa dari berbagai daerah. Ada sekitar 719 bahasa yang terdiri dari satu bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia dan 718 bahasa daerah lainnya. Dikarenakan Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau dengan keberagaman yang berbeda-beda. Contohnya, ketika kita memutuskan untuk kuliah yang jauh dari daerah asal kita, maka kita akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai daerah. Dan di situ kita memerlukan alat untuk berkomunikasi agar bisa memahami satu sama lain, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi alat komunikasi yang menyatukan perbedaan bahasa yang ada di Indonesia. Tidak hanya sebagai bahasa persatuan, namun fungsi kedudukan bahasa Indonesia juga sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya dalam hal komunikasi ilmiah, bahasa Indonesia menjadi media untuk menyebarluaskan informasi. Contohnya seperti jurnal dan artikel. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara tidak hanya sebagai bahasa persatuan, bahasa sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun masih ada beberapa fungsi kedudukan lainnya, seperti bahasa sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa sebagai pengantar pendidikan, dan bahasa resmi kebudayaan. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh penerapan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sosial. Contohnya ketika dalam pelayanan publik, seperti di kantor pemerintahan, di rumah sakit, ataupun di sekolah. Bahasa Indonesia ini digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Jadi, dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara memiliki fungsi dalam segala bidang. Selain itu, peranan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung di masyarakat sangat penting. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.